membuat akun Cisco di NetAcad. Ini kenapa penting? Jadi begini, kita bisa mendapatkan software nggak Pak dari internet, dari mana aja gitu ya. Bisa, misalnya kita buat, misalnya kita cari di Google, paket tracer yang terbaru gitu ya, news paket tracer ya, atau paket tracer yang terbaru. Itu di beberapa laman itu bisa diunduh, bisa diambil. Tetapi yang kita nggak punya itu akunnya. Nanti kita diambil, ditanya akun. Kalau kita pakai GES itu terbatas ya penggunaannya. Nah, kalau kita mendaftar di NetAcad, kita akan mendapatkan akun sampai saat ini masih gratis. Terus kemudian akun itu bisa kita gunakan kalau kita mau pakai versi-versi yang lebih lanjut. Nah, nanti Pak Vicky contohkan di sini. Pak Vicky itu pakai versi yang 731. 731 juga Pak Vicky juga berikan filenya di Classroom, Google Classroom. Nah, tapi yang terbaru sekarang tuh versi 8. Dengan punya akun di NetAcad, yang versi 8 pun tinggal masukkan akun yang sama, insya Allah diterima gitu. Jadi itu keuntungannya punya akun, beda dengan kalau kita download biasa seperti itu, akunnya minjem dari teman gitu. Nah, untuk biasanya sih untuk misalnya Pak Vicky pengalaman di perkuliahan itu, akunnya itu Pak Vicky minta institusinya nanti atas nama UNJ gitu. Nanti kalau misalnya di sekolah lain ya bisa aja, misalnya sekolah apa gitu ya, institusinya. Baik, ini caranya pertama kita ke NetAcad ya, ke NetAcad. Terus kemudian itu ke NetAcad, minta maaf kalau tampilannya beda karena ini tampilan pada waktu di screenshot. Terus kemudian tuh enroll, jadi ada course, terus kita enroll gitu. Nah, enrollnya kita enroll dulu sih, harus enroll, harus daftar dulu. Kita bilang course-nya kita ambil pakai tracer gitu ya, pakai tracer. Terus kemudian ini ada tawaran, mau belajar pakai tracer nggak? Sebaiknya sih diambil saja. Jadi walaupun kalian sudah bisa, diambil aja karena ini kan resmi dari Cisco ya. Jadi belajar kalau nggak salah waktunya hanya berapa ya? Hanya setengah jam, 40 menit begitu. Terus kemudian diambil aja agak ke belakang agar intro pakai tracer. Nah, terus kemudian sign up pakai bahasa Inggris itu ya. Sign up tuh mendaftar. Nah, ini kemudian mendaftar tuh ada diminta untuk mengisi nama dan email dan lain-lainnya ya. Di sini Pak Vicky jujur punya dua, satunya Gmail, satunya untuk UNJ ACD, untuk ada berbagai pentingan. Jadi di sini namanya kalau bisa itu namanya jangan nama panggilan, nama sesuai yang ada di resmi, atau kalau kalian kuliah atau ikut di sekolah gitu menggunakan nama sesuai dengan absen gitu, itu penting gitu. Email juga kalau misalnya emailnya kalian mahasiswa UNJ itu juga email UNJ. Kalau misalnya mahasiswa atau murid sekolah lain ya silakan, misalnya SMK berapa gitu, SMK Negeri 40 misalnya. Nah, terus kemudian ini Pak Vicky jawaban seperti ini, terus kemudian pertanyaan, terus submit saja. Tapi yang penting di sini adalah ada pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, terus kemudian dipingin tanya lagi, jadi ada emailnya mana, terus namanya siapa, negara asalnya mana. Nah, ini company-nya kalau bisa itu seragam sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya di UNJ ya UNJ, misalnya di sekolah ya sekolah. Kalau misalnya umum mau buat kelompok, misalkan kelompok apa, terus kemudian buat password. Nah, passwordnya jangan sampai lupa nih. Simpan. Would you like to update about Cisco promotion? Ya, iya aja supaya dapat email promosi-promosi apa yang baru gitu. Terus kemudian register. Udah itu aja sih. Nah, kemudian ini ke email, dia ngasih emailnya aktivitasnya, activity akunnya, terus kemudian diaktifkan gitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru bisa masuk, terus kemudian login ya, login. Setelah login, masuk menggunakan password yang diberikan tadi, yang sudah daftar tadi. Terus kemudian ini kita download pakai tracernya. Nah, pakai tracernya di mana downloadnya? Di resources, terus kemudian ada download pakai tracer gitu. Dan pakai tracer kita bisa download.
Nah, yang terbaru saat ini tuh versi 8. Kalau yang ini Pak Vicky 731 yang versi yang sebelumnya ya, sebelumnya. Yang versi 8 ini pilihannya ada untuk Linux atau untuk Mac OS, ada versi mobile juga. Cuman yang kalau Mac OS Pak Vicky nggak punya Apple, Linux juga nggak pakai Linux, mobile juga belum pernah ngerasain. Cuman Pak Vicky gunakan itu 64 bit, yang Pak Vicky 64 bit, Windows-nya 64 bit gitu. Udah di-download saja gitu. Nah, versi yang terbaru versi 8. Nah, di sini pentingnya begini, tolong perhatikan bahwa Cisco Packet Tracer ini ada apa namanya? Ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yang terbaru tidak bisa baca yang sebelumnya. Beda dengan kalau kita menggunakan Word gitu ya. Versi Word yang terbaru itu versi Word yang terbaru itu apa namanya? Bisa baca yang sebelumnya. Tapi kalau Cisco yang terbaru, pengalaman Pak Vicky sebelumnya itu nggak bisa baca yang sebelumnya. Jadi versinya itu harus sama gitu. Itu memang agak apa namanya kerugiannya. Tapi selama kita punya apa namanya selama kita punya akunnya itu lumayan. Nah di webnya itu sendiri itu kalau nggak salah ada beberapa penawaran pelatihan online gitu ya. Menurut saya itu baik untuk diikuti walaupun bahasa Inggrisnya kurang-kurang, tapi kan kita bisa ngeliat gambarnya sama kebanyakan sintaks-sintaksnya kan bisa kita lihat gitu ya. Nah, bentuknya pakai tracer seperti ini gitu. Ini adalah namanya ruang kerjanya si pakai tracer itu seperti ini. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama mulai utak-utik bagaimana pakai tracer itu. Saya pikir kalau ada yang sudah pernah ngambil kuliah dengan Pak Vicky atau beberapa guru mungkin sudah tahu ya. Mungkin kalau guru mungkin nunggunya jangan-jangan nunggunya di PKA gitu ya. Tapi kita kan belajar sama-sama untuk supaya nggak lupa lah ini kita belajar apa gitu. Nah, sampai sini pakai tracer, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Mungkin saya bisa menunjukkan apa namanya NetAcad ya, sebentar NetAcad di mana ya? NetAcad tadi seperti Pak Vicky bilang, oke ini tadi pilihannya tadi NetAcad. Jadi NetAcad itu ada di sini seperti biasa tadi ada login, ini ada course. Jadi kalau sudah apa namanya sudah ini tadi ada login, ini ada loginnya ya, login. Terus kemudian terhubung sini login karena Vicky ambil yang mana ya. Sebentar saya lupa nggak ingat, semoga nggak ditanya password, Oke, passwordnya sudah tersimpan. Login, jadi udah login gitu. Di sini setelah login itu di sini ada M-Learning. Jadi ini Pak Vicky mau coba-coba sih ini ada learningnya ditawari gitu loh. Ayo belajar gitu pakai bahasa Inggris. Jadi misalnya ini introduction untuk pakai tracer Inggris gitu ya. Kalau nggak salah udah lulus udah selesai. Nah ini ada beberapa tawaran untuk ikut apa namanya Danyus ada ikut apa namanya pelatihan online gitu loh. Dan itu menurut saya bagus ya, ini ada course-nya ya, networking macam-macam begini, silahkan dipilih. Nah terus kemudian kalau mau download tadi ada di sini, download pakai tracer. Download pakai tracer, di sini bagaimana cara menggunakannya, bla bla, dan download. Nah download ini sekarang versi yang sekarang itu versi 801. Ini adalah minimum requirement-nya untuk 64 bit, memang nggak berat sih. Kalau misalnya kalian memorinya hanya 2, misalnya 2 ya ambil yang 32 bit, tapi kalau memorinya cukup 4 bit ke atas, 4 gigabit itu bisa menggunakan 64 bit. Ini ada apa namanya operating systemnya bisa Windows. Jadi yang kalau 64 bit itu Windows 81 minimum ya, 10 juga bisa. Ubuntu atau macOS 10.14. Prosesornya itu minta AMD 64 atau yang x86 itu yang 64 nih untuk yang ini ya. Nanti 32 bit. Jadi emang ada jenisnya ini untuk Windows 3064, ini untuk Ubuntu, untuk macOS. Nah, ini ada versi-versi yang sebelumnya nih. Versi yang sebelumnya kebetulan dia memberikan 722, Pak Vicky punya 731. Baik, itu
aja yang saya bisa berikan untuk mengambil net akad. Jadi kalau yang ini ada my net akad, jadi I'm learning. Sekarang saya lagi belajar apa gitu. Ini saya nggak tahu ini harusnya ini oh ya ini belum. Jadi ini kita bisa apa? Bisa ambil learning. Jadi pembelajaran apa? Pembelajaran online begitu. Ya, itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan.